Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Maba'ad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ustadz Abdul Somad ini memang mukibin sejati kaum muslimin. Apa saja permasalahan para Habib Ba'alawi itu dibela sama Pak Abdul Somad. Dulu ketika baru-barunya muncul polemik masalah nasab Ba'alawi, ya, ada orang-orang yang meragukan nasab Ba'alawi, menolak klaim-klaim para Ba'alawi yang katanya nasabnya nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kata Pak Abdul Somad, ya, orang-orang seperti itu yang sekarang nolak Habib, lama-lama nolak Islam, lama-lama murtad, lama-lama ateis katanya. Nah, sekarang ada kecenderungan orang yang menolak Habib. Gimana ceritanya, Ustaz? Mungkin kasih sedikit pandangan, Ustaz. Pertama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Ya. Ujung-ujungnya itu ya ke sana. Maka ibarat makan bubur panas. Ya. Bubur panas itu dia tidak langsung dari tengah karena panas, pinggir-pinggirnya dulu. Iya, menolak. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habaib, hilang kecintaan pada ulama, hilang mahabbah, ya lama-lama ketika Islam dihinakan, dia cuek aja. Hati-hati, ini sedang menggerogoti kita. Maka kita tetap mencintai para habaib, zuriat Rasulullah SAW, mencintai para kiai, para tuan-tuan guru, para ulama. Itu yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Itu kaum muslimin, ya. Jadi kata Pak Abdul Somad, orang-orang yang sekarang nolak nasab Ba'alawi, yang menolak Habib, lama-lama nolak Islam katanya. Karena biasanya makan bubur panas itu nggak dari tengahnya, dari pinggir-pinggirnya. Ya. Yang jelas nanti bakal nolak Islam, bahkan menjadi ateis. Padahal justru kalau ngikuti Ba'alawi, itu yang lama-lama nolak Islam. Karena ajaran Ba'alawi itu yang bertentangan dengan Islam. Ya. Orang Islam diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk ikrar. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya, kalau orang Islam itu Tuhannya jelas Allah, nabinya Muhammad, agamanya Islam. Ya, jadi ketika ditanya siapa Tuhanmu, Allah. Siapa nabimu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa agamamu, Islam. Tapi kalau Ba'alawi enggak. Sudah mati pun ditanya sama malaikat. Ditanya, man rabbuka? Jawab, Habib Abdullah Al-Haddad. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, man rabbuka? Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Man nabiuka? Habib Abdullah Al-Haddad. Ma dinuka? Habib Abdullah Al-Haddad. Ya, kan itu lama-lama nolak Islam. Ditanya agamanya apa? Abdullah Al-Haddad, bukan agama Islam. Orang-orang seperti itu dibela sama Abdul Somad, ya. Dan ini ada lagi. Sekarang ini kan sudah mulai mencuat fakta-fakta bahwa Ba'alawi itu banyak yang PKI, ya. Bahkan di Yaman Selatan itu sistem pemerintahannya komunis. Dan di Indonesia sendiri banyak yang terbukti bahwa Ba'alawi itu terlibat komunis. Tapi dibela sama Abdul Somad. Lagi-lagi dibela. Coba kita lihat video ini kaum muslimin. Aidit, kok bisa DN Aidit Habib kok PKI? Ya. Dijawablah sama Habib Zain Ibnu Sumaid. Kami sudah meneliti, ternyata dia bukan Arab. Jadi DN Aidit katanya bukan Arab, teman-teman. Bukan keturunan Nabi Muhammad SAW seperti yang diisukan sekarang. Lanjut dulu. Tapi orang tahap sukunya dipelihara, mungkin anak terlantar dulu dipelihara oleh seorang Habib bernama. Ya, jadi karena DN Aidit jadi tokoh PKI di Indonesia, tokoh komunis di Indonesia, lalu dicari-cari silsilah nasabnya, ternyata nyambung kepada para habaib. Dibuatlah cerita mungkin bahwa DN Aidit itu anak angkat. Bagus ya pembelaannya ya. Coba lanjut. Bernama Habib Aidid pakai D ujungnya. Lalu kemudian diambilnya nama Habib itu, tapi dirubahnya jadi T, Aidid. Oke. Jadi dia bukan Habib. Oh, kata profesor,
Begitu ceritanya. Ya, mereka memanipulasi data. Jadi tidak ada hubungan Habib Aidit dengan DN Aidit. Oh begitu. Bersihlah nama Habib. Bersih ya, menurut kalian, menurut mereka bersih teman-teman. Jadi Habib Abdul Somad membahas ini untuk memberikan pembelaan kepada para habaib kalau leluhurnya ternyata memang bukan komunis, berpaham komunis. Namun apakah kalian tahu ada beberapa orang yang benar-benar bermarga habaib, memang habaib mereka, tapi jadi ketua PKI seperti Ahmad Sofyan Barokbah, Fahrul Barokbah, dan beberapa nama lainnya, Muso. Bahkan si Muso ini punya anak yang disebut Al-Qadri itu. Lalu dia murtad dari Islam, ganti ke agama Kristen teman-teman. Dan diganti namanya menjadi Paulus Al-Qadri. Ya Allah. Terus bagaimana dengan itu? Ya mungkin itu bagi Habib Abdul Somad. Habib Abdul Somad. Jadi kata Harry Pras namanya Habib Abdul Somad. Ya mungkin bagi Habib Abdul Somad ya itu nggak ada masalah, baik-baik saja. Nama Habib bersih ya. Meskipun dituduh Aidit PKI, tetap bersih nama Habib. Meskipun ada fakta-fakta bahwa ada Habib yang jelas-jelas jadi ketua PKI, ya, jadi mufti penjajah, bahkan ada yang murtad. Ya bagi Habib Abdul Somad nggak ada masalah. Namanya tetap bersih. Dan meskipun mereka menjajah Indonesia, mereka jadi PKI, mereka murtad, ya dianggap tetap masuk surga. Bahkan masuk surga tanpa hisab. Karena mereka sudah cinta kepada keturunan Nabi Muhammad SAW, kepada zuriat Nabi. Bahkan mereka zuriat Nabi. Ya. Mereka lah yang nantinya akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Itu klaim mereka. Coba lihat ini. Ada muridnya Habib Salim Jindan namanya Abdurrahman. Sholatnya berantakan. Maksiatnya luar biasa. Ibadah kocar kacir. Tapi cinta banget sama Habib Salim Jindan. Beliau itu kalau dia jualan ubi rebus, kacang rebus tengah malam tuh pakai gerobak. Tuh kadang-kadang Habib Salim Jindan hampir setiap malam ngegodain dia. Pedagang. Iya beb. Bungkus semuanya man. Bawa ke rumah. Iya beb. Dibungkus semuanya, nggak komplain. Bukan hanya dibungkus, dianterin ke rumah Habib Salim Jindan. Gak lama Maman meninggal. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, beb, Maman meninggal. Innalillahi. Datang Habib Salim Jindan, ngeliat tuh jenazah tuh. Beliau ambil kertas kecil, kotak. Beliau tulis, ademan, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Dia aman dari semuanya. Ketahuilah mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami keluarga Nabi SAW bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Ya mungkin bagi Pak Habib Abdul Somad, mereka semuanya tetap masuk surga, bahkan masuk surga tanpa hisab. Karena mereka zuriat Nabi. Ya, zuriat Nabi itu bisa memasukkan orang yang bukan zuriat Nabi, meskipun ibadahnya berantakan, meskipun maksiatnya luar biasa. Itu bisa masuk surga tanpa hisab. Apalah lagi zuriat Nabinya sendiri, meskipun ibadahnya berantakan, maksiatnya berkarat, bahkan mungkin murtad, ya tetap masuk Islam. Karena zuriat Nabi, nanti panitia hari kiamat mereka itu. Ya, panitia hari kiamat. Jadi nanti kita-kita ini kalau sampai masuk surga, itu dapat syafaat ya dari kelas-kelasnya Aidit, Muso, ya, Utsman bin Yahya, dan yang lainnya. Ya. Jadi kita ini nanti dapat syafaat dari mereka. Pak Abdul Somad sudah gelar profesor. Ya, tapi masih juga membela kelompok Ba'alawi yang jelas-jelas membelangsak Islamnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, memang benar kata Nabi Muhammad SAW bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki hidayah kepada seseorang, tidak akan ada orang yang bisa menyesatkan. Begitu juga sebaliknya. Kalau orang yang sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak ada satupun yang dapat memberikan hidayah. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, ya.
Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.